Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat kebahagiaan, pernah gak sih kamu mencari keberadaannya dia, sekarang ada di mana, dan apa yang dia bawa? Untuk ini, terutama dari segi perasaan. Mungkin dia sudah lama menghilang dalam hidup kamu, tapi dia meninggalkan sebuah bekas yang tidak bisa dihapus, yaitu perasaan rindu. Di samping perasaan rindu itu terbesit sebuah perasaan benci. Namun sahabat kebahagiaan tidak bisa mempertimbangkan antara benci dan rindu, karena semua hadirnya dari sebuah cinta. Dan sebelum ke pembacaan, jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Oke, ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Di mana dia berada? Kini dia membawa pesan apa untuk sahabat kebahagiaan? Oke, kita akan cek. Kevin akan gunain kartu Mayor Arcana dulu untuk cek energinya dari semesta. Apa yang semesta katakan untuk kita semua berkaitan dari tema ini. Jadi untuk sahabat kebahagiaan, sesuaikan tema kalian ya dengan ranah hidup kalian. Oke, kita akan cek di mana dia berada. Ini adalah energinya dia. Yang terhubung dari semesta. Oke, kita akan cek bersama-sama sahabat kebahagiaan. Kartu yang pertama ada kartu The High Priestess. Dia memang menyembunyikan sebuah rahasia dalam kehidupannya dia. Oke, ada kartu The Tower. Ada sesuatu hal yang pernah dia lalui dan hilang begitu saja. Lalu ada kartu The Magician. Kalau berkaitan dari dirinya dia, bagaimana dengan kondisi perasaan dan emosionalnya dia? Dia merasakan kesepian. Dia merasakan sebuah kehancuran dalam hidupnya dia, terutama dari segi kepercayaan. Yang pertama, The High Priestess ini terhubung secara emosional. Emosionalnya ini ngerasain ada sesuatu hal yang membuat diri dia tidak lagi bisa merasakan sebuah kekuatan cinta. Tidak lagi bisa merasakan sebuah kenyamanan. The Tower mengindikasi bahwa yang dia tempuh terutama dalam ranah percintaan ini ternyata hilang dari segi kepercayaan. Orang ini merasa sepi dan merasa sendiri, namun dia berusaha untuk bisa menghibur diri dia sendiri. Ada kartu The Magician yang mengindikasi bahwa angka 1 di dalam numerologi mengindikasi tentang keberadaannya dia. Dia memang sendirian sahabat kebahagiaan untuk saat ini. Ya, mungkin dia mengalami beberapa permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan relationship-nya dia, berkaitan dari kepercayaan, berkaitan dari pemahaman di situ. Ada sesuatu hal yang mungkin terlalu banyak dirahasiakan. Mungkin dari kehidupannya dia atau mungkin juga kehidupan dari orang yang lagi dekat sama dia. Tapi untuk saat ini dia merasakan hubungannya itu hancur ya. Karena sistem keyakinan dan kepercayaannya itu sangatlah rumit di dalam hidupnya dia. Merasa dirinya dia sendiri dan membutuhkan orang untuk diajak komunikasi. Jika memang dia ngajak komunikasi dengan sahabat kebahagiaan, ini bisa mengindikasi bahwa dia kesepian, dia butuh teman untuk diajak ngobrol. Tapi perlu diingatkan sahabat kebahagiaan, orang ini membawa luka di masa lalu atau membawa luka di kondisi saat ini. Dia bisa datang dengan keluh kesahnya dan mungkin bisa membuat sahabat kebahagiaan tertarik atau ketarik lagi sama energinya dia. Dia membutuhkan waktu untuk berdua. Dia membutuhkan sisi perhatian yang khusus. Karena ini adalah bacaan general ya, sahabat kebahagiaan mungkin bisa terjadi saat ini, masa lalu atau masa depan. Mungkin bisa terjadi. Karena energinya adalah general. Tapi yang jelas dia datang mungkin ke diri sahabat kebahagiaan ketika kondisinya dia tidak baik-baik saja. Kalau keberadaannya dia di mana saat ini?
Dia berada di sebuah kota yang memiliki gedung-gedung tinggi. Dia berada di situ. Dia berada di sebuah kota yang tentunya ini adalah kota pelajar ya, sahabat kebahagiaan, kota pelajar. Banyak sekali orang-orang yang mungkin menuntut ilmu di situ. Dia berada di kota di salah satunya di situ. Kalau berkaitan apakah dia menikmati hidupnya di sana, Kevin melihat dia sebenarnya menikmati hidupnya. Namun seringkali yang dia lakukan adalah mencoba untuk menghibur diri. Apa yang dia lakukan ketika dia mencoba untuk menghibur diri? Dia mencari teman-temannya atau mungkin juga mencari orang yang pernah menyayangi diri dia untuk diajak ngobrol atau curhat. Karena orang ini sejatinya butuh waktu untuk curhat, butuh quality time. Karena dia merasa bahwa dulu dia pernah membangun sesuatu di dalam sebuah hubungan, namun hubungannya ternyata tidak baik-baik saja. Hubungannya ternyata dikhianati, atau mungkin juga karena masalah internal yang membuat dirinya dia tuh merasa keyakinannya dia lagi ini tidak lagi sama seperti dulu, runtuh seketika. Dan apakah dia memberikan sebuah sinyal atau pesan terhadap perasaan emosionalnya dia terhadap diri sahabat kebahagiaan? Kita akan cek bersama-sama ya. Ketiga signifikator ini mengindikasi bahwa kondisinya itu memang secara emosional tidak baik-baik saja. Ada kartu The Tower muncul di sini yang mengindikasi tentang sebuah kehancuran dari segi emosional. Oke. Kita akan cek untuk energinya dia. Apa sih sinyal yang dia bawa kepada diri sahabat kebahagiaan? Sebut nama dia dalam hati. Sebut nama dia di dalam hati. Dan kita akan tarik bersama-sama. Dari ketiga kartu ini ya sahabat kebahagiaan, bukan hanya tentang keyakinannya saja yang dia merasa runtuh. Mungkin juga berkaitan dari kreativitas atau usahanya juga. Beberapa di antara mereka ini ada yang usahanya itu lagi mengalami sisi kegoyahan ya sahabat kebahagiaan, karena mungkin dihianati oleh rekan kerjanya dia atau dimanipulasi oleh orang lain sehingga dia harus memutar modal. Dan kita akan cek terhubung bersama diri sahabat kebahagiaan. Oke. Ternyata dia masih kepoin kamu ya di sosial media. 6 tongkat di dalam kartu tarot ini berkaitan dari sosial media atau sesuatu hal yang diikuti. Dia masih kepoin kamu. Entah itu dari Instagram, entah itu dari Facebook, entah itu dari aplikasi lainnya ya sahabat kebahagiaan, karena dia masih mengikuti kamu di situ. Oke, ternyata dia masih cinta sama kamu. Ada kartu The Lover, masih menyimpan sebuah perasaan. Kamu adalah cinta pertamanya dia. Kemanapun kamu pergi, selalu dikenang dalam hatinya dia. Dan untuk kondisi saat ini dia adalah orang yang menyesal. Ya, menyesal ujung-ujungnya di terakhir ya. Gak ada orang nyesal itu di energi awal. Kalau orang menyesal di energi awal, ada yang salah dengan orang tersebut. Kita membahas di kartu yang pertama yaitu 6 tongkat. 6 tongkat di dalam kartu tarot ini memiliki makna tentang followers. Kalau berkaitan apakah dia masih kepoin sahabat kebahagiaan, sudah pasti ya jawabannya adalah iya. Ketika dia merasa sepi, ketika dia merasa sendiri, ketika dia merasa bahwa tidak ada orang yang lagi bisa dia percayai, dia menengok ke masa lalu atau juga menengok ke kehidupan yang pernah dia lalui, kepada seseorang yang pernah mencintai diri dia. Sahabat kebahagiaan, mungkin kamu adalah orang yang selalu mencintai dia di apa adanya. Tidak ada apanya ya, tapi apa adanya. Ketika dia merasa kondisinya dia itu low, kondisinya dia itu berada di level force, kesedihan yang mendalam, merasa kecewa, justru yang teringat adalah pikiran bawah sadarnya dia merekam hal-hal yang berkaitan dari memori LTM, yaitu kenangan-kenangan yang indah. Kenangan indah, kenangan yang membekas di dalam hatinya dia ini ternyata adalah diri sahabat kebahagiaan yang dulu mungkin pernah menyanjung dia, pernah memuji dia, pernah mengakui dia sebagai sosok orang yang dicintai. 6
tongkat. Keunikan dari kartu 6 tongkat ini adalah salah satu kartu suite nomor 1 sampai dengan nomor 10 yang menunggangi kuda, hanya kartu 6 tongkat saja. Mengindikasi ya sahabat kebahagiaan, kamu adalah orang yang selalu mengarahkan hidupnya dia. Kamu adalah orang yang sebenarnya adalah kebutuhan cinta. Namun mungkin antara permasalahan kamu dengan masalahnya dia yang dulu itu memang sudah usai. Tapi ketika dia berada di kondisi kehancuran di kartu The Tower di sini, justru yang pertama kali dia ingat adalah sahabat kebahagiaan, dan dia menyesali di kartu 5 cup ya. Kalian bisa lihat ya, simbolnya ada seseorang yang merenung di sini, dan ketiga cupnya hancur. Ini 3 cup ini menandakan tentang sebuah hubungan. Dia telah melalui 3 orang. Dia telah mencintai atau melalui 3 orang yang ngejalin hubungan dengan diri dia, tapi ternyata selalu membuat diri dia kecewa. Hanya 2 orang saja yang bagi dia adalah sangat berarti. Salah satunya ini adalah sahabat kebahagiaan. 2 orang ini salah satunya adalah sahabat kebahagiaan, dan satunya adalah kisah masa lalunya dia, atau mungkin juga orang yang masih berkomitmen dengan dia tapi hanya mempertahankan sebagai komitmen saja. 2 orang ini adalah kisah perjalanan yang mengisi hari-harinya, mengisi kehidupannya dia seindah mungkin, karena dia merasa dicintai. Dan salah satunya adalah sahabat kebahagiaan. Kenapa? Karena kartu The Lover di sini muncul. Kamu adalah sang kekasih. Kamu adalah orang yang pernah memberikan sebuah kenyamanan yang indah di dalam hidupnya dia. Baru bisa merasakan betapa hebatnya kamu mencintai dia. Dia baru bisa merasakan dan menyadari ketika kondisinya dia berada di level force. Artinya, orang ini hanya bisa merasakan tentang kebahagiaan bersama kamu ketika dia berada di kondisi sedih, ketika dia berada di kondisi tidak baik-baik saja, ketika dia berada di kondisi kehancuran. Dia merenung dan memberikan sebuah sinyal, aku menyadari bahwa selama ini yang aku cari bukanlah orang yang aku temui. Justru kenyataannya adalah orang yang aku cari sebenarnya adalah kamu yang bisa membuat aku nyaman. Kenapa seperti itu? Karena kamu adalah sebagian dari cinta pertama dia. Bacaan ini hampir sama di tema pembacaan Kevin yang lalu, bahwa dari beberapa orang, mungkin 5 mantannya dia yang pernah dia temui, ada 2 orang, di mana 2 orang ini adalah menurut dia adalah cinta yang paling berkesan atau cinta pertamanya. Salah satunya adalah sahabat kebahagiaan, karena kartu di sini adalah Ace of Cup, melambangkan tentang satu, hati yang pertama. Kamu hati yang pertama yang membuat diri dia merasa nyaman. Dan pesan yang ingin dia sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan yaitu tentang rasa sesalnya dia di sini. Dia tidak bisa berkata apapun atau mengutarakan banyak hal kepada diri sahabat kebahagiaan. Yang bisa dia lakukan adalah kepo atau melihat story kamu, status WhatsApp kamu, mungkin stalking sosial media kamu. Jika ada indikasi seperti itu, tidak seperti biasanya dia nengokin sosial media kamu, ini artinya orang ini memang mengalami beberapa hal yang berkaitan dari ketidakbahagiaan. Karena ketiga kartu ini mengindikasi bahwa dirinya dia merasakan sebuah sepi, dirinya dia merasakan sebuah hampa, dirinya dia merasakan sebuah pengkhianatan. Dan di kartu The High Priestess ini perasaan emosionalnya dia itu pengen mengutarakan sesuatu, yaitu berkaitan dari pengalaman hidupnya dia tentang perjalanan ini yang merasa kurang nyaman. Kalau dia datang ke diri sahabat kebahagiaan, apa yang dia obrolkan? Dia akan menanyakan, bagaimana kabar kamu? Bagaimana kamu? Apakah kamu sudah punya pasangan? Lalu dia menanyakan hal-hal yang mungkin berbelit-belit. Kemudian sahabat kebahagiaan terpancing, bagaimana dengan kabar kamu? Dia memang di awal bilang baik-baik saja. Namun dia setelah itu menceritakan kisah-kisahnya dia yang mungkin berkaitan dari kegagalan atau hal-hal yang sifatnya adalah dia butuh diperhatikan. Akhirnya terkoneksi dengan sahabat kebahagiaan dan memulailah sebuah percakapan di situ antara kamu dengan dia. Jika sahabat kebahagiaan pernah mengalami hal ini
Ini memang indikasi bahwa orang ini sejatinya hanya butuh didengarkan, bukan butuh dimasuki sebuah hubungan secara emosional. Mungkin dia mengutarakan menyesal kepada kamu, tapi ketika kondisinya dia berada di kondisi seperti ini, jangan diterima cintanya. Kenapa? Karena dia belum selesai dengan masa lalunya. Berbahaya untuk sahabat kebahagiaan yang ngejalin sebuah hubungan jika seseorang tersebut belum selesai dengan masa lalunya. Jika dia merasa memiliki kamu, maka terkadang dia seperti mengatur-ngatur hidup kamu, menjadi apa yang dia inginkan, menjadi apa yang dia mau. Sejatinya manusia tidak ada kuasa untuk mengontrol orang lain, termasuk sang kekasih. Yang bisa mengatur atau mengontrol adalah sebuah kesadaran. Kalau misalkan dia datang dengan sahabat kebahagiaan membawa sebuah trauma cinta yang belum kelar dengan diri sendiri, belum kelar dengan seseorang, maka ada potensi bahwa orang ini bisa menghadirkan sebuah toksik di dalam sebuah hubungan. Karena dia datang hanya ketika dia berada di kondisi tidak baik-baik saja. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya, pesan yang ingin dia sampaikan kepada diri sahabat kebahagiaan. Oke, ada kartu Two of Wands, ada kartu Knight of Swords, ada kartu Death. Oke, sahabat kebahagiaan, Death ini berkaitan dari dia mencoba untuk bercerita bahwa sepertinya aku ingin mengakhiri sebuah hubungan dengan kekasihku, suamiku atau istriku, karena aku merasa hal ini membuat aku tidak nyaman. Dia penyebab aku gagal. Mungkin dia bercerita seperti itu sama sahabat kebahagiaan, yang membuat sahabat kebahagiaan itu tertarik sama orang ini. Berkaitan energi dia yang sebenarnya dia hanya butuh didengarkan saja, sahabat kebahagiaan. Ada kartu Knight of Swords. Orang ini punya segudang cerita yang ingin dia utarakan. Ketika dia merasa nyaman, maka dia akan bercerita banyak hal berkaitan dari pengalaman-pengalaman yang pernah dia lalui. Seorang kesatria pedang, kesatria pasti memiliki banyak pengalaman, dan pengalaman ini mau dibagi kepada orang yang menurut dia adalah orang yang bisa membuat diri dia nyaman. Mungkin kamu adalah tempat pulang untuk diri dia, kamu untuk tempat singgahnya dia. Tapi perlu diingat, sejatinya dia adalah siapa? Apakah dia layak untuk kamu pertahankan atau tidak? Yang dia butuhkan bukanlah sebuah sentuhan dari hubungan relationship dengan siapapun, karena dia mengalami trauma. Dia hanya butuh didengarkan, The High Priestess, tentang sesuatu hal yang ingin bercerita. Dia hanya butuh didengarkan saja. Dia hanya butuh teman ngobrol. Lalu kita akan cek bersama-sama tentang energinya dia. Kalau berkaitan di mana dia berada, dia memang sedang bekerja ya, sahabat kebahagiaan, di tempat kerjaan. Atau dia merantau di mana? Terakhir kali sahabat kebahagiaan terhubung dengan dia, dan dia bercerita, aku lagi kerja di sini, maka lokasinya ada di situ. The Magician ini mengindikasi bahwa dia berada di tempat kota di mana dia sedang bekerja. Karena ini bacaannya general, jadi indikasi tempat terakhirnya adalah ketika dia menghubungi kamu terakhir kali, dia berada di kota mana, maka dia saat ini masih berada di situ. Dan kita akan cek untuk energi selanjutnya. Tentang apa yang dia rasa. Apakah dia merasakan sebuah kebahagiaan? Oke. Sahabat kebahagiaan, apakah dia merasakan sebuah kebahagiaan? Kebahagiaan dan perasaannya dia ternyata memang hanya tercurahkan ke dalam kisah-kisah masa lalu atau kisah-kisah yang pernah dia lalui di masa lalu. Ketika dia berada di kondisi tidak baik-baik saja, dia merefleksikan tentang perasaan masa lalu yang ternyata jauh lebih indah ketimbang yang saat ini.
Kartunya adalah Knight of Wands menghadap ke kiri, dan kartu selanjutnya adalah 6 cup. 6 cup di dalam kartu tarot memiliki makna tentang masa lalu atau nostalgia cinta. Simbolnya ada dua anak kecil di sini. Dia membagi cawan, dia membagi cup yang mengindikasi ini adalah sebuah pertemuan cinta di masa lalu. Kalau berkaitan bagaimana kondisinya dia, siapa yang paling dia cintai untuk saat ini? Dia itu orang yang pernah mencintainya, orang yang pernah membahagiakan diri dia. Siapa lagi kalau bukan diri sahabat kebahagiaan? Karena apa? Kartu kesatrianya di sini muncul 2 kali, mengindikasi bahwa orang ini adalah sahabat kebahagiaan yang masih terhubung secara emosional. Apakah dia masih menyimpan sebuah perasaan kepada diri sahabat kebahagiaan? Jawabannya adalah iya, masih. Apa buktinya? Buktinya adalah ketika dia masih selalu kepoin kamu, baik di sosial media atau hanya sekedar chatting ke kamu dengan bahasa-bahasa yang mungkin menurut kamu aneh dan kamu penasaran dengan dia. Kalau kamu memiliki energi, aku penasaran nih sama dia, kenapa dia hubungin aku, tapi setelah itu dia nggak ngechat apapun, hanya mengucapkan kata-kata singkat atau hanya memberikan sebuah emoticon di sosial media kamu, mengirimkan sebuah stiker-stiker yang nggak jelas. Dia memang sengaja melakukan hal itu untuk melihat respon kamu, karena dia merasakan bahwa dulu dia sering meledek kamu ke hal-hal semacam ini. Dan ketika kamu merasa terrespon, kamu memberikan sinyal lagi kepada diri dia, maka dia akan menyambut dan dia akan bercerita tentang pengalaman-pengalaman yang pernah dia lalui, terutama dari masalahnya dia yang merasa hancur, dikhianati, tidak lagi bisa percaya kepada cinta. Namun dia hanya percaya kepada dua sosok yang benar-benar ngerasa bahwa ini adalah cinta pertamaku. Cinta pertama, definisi cinta pertama adalah seseorang yang bisa merasakan bentuk emosional yang tidak bisa dilupakan meskipun dia sering bertemu banyak orang, menjalin hubungan dengan banyak orang, tapi nggak ada perasaan yang benar-benar klik. Hanya beberapa orang saja yang ngerasa dia klik banget. Dari 5 orang, 2 orang ini yang membuat diri dia nyaman dan dia menganggap ini adalah cinta pertamaku. Salah satunya adalah sahabat kebahagiaan, dan orang ini memang pengen banget memutar masa lalu. Oke, kartunya ada yang lompat. Oke, The Magician muncul ya, sahabat kebahagiaan 2 kali. Dia memang merasakan sebuah kesepian, dia merasa sendiri. The Magician ini angkanya adalah 1, nomornya adalah 1, mengindikasi bahwa dia kesepian, dia berusaha mengoptimalkan diri dia untuk memfokuskan ke hal-hal yang sifatnya adalah kreativitas. Ini untuk mengalihkan perhatiannya dia ya, sahabat kebahagiaan. Kalau misalkan sahabat kebahagiaan lihat nih, dia hubungin kamu, chat kamu yang gak jelas, kemudian balasnya lama, apa yang dia fokuskan? Dia fokus untuk membangun karirnya dia atau membangun sesuatu hal yang pernah runtuh di sini. Namun perasaannya dia merasa kosong dan sepi. Perasaannya dia membutuhkan orang yang benar-benar support dia. Dia adalah tipikal orang yang selalu berusaha. Dia adalah tipikal orang yang berusaha untuk membangun apa yang pernah dia bangun di situ, meskipun gagal atau apa, dia mencoba untuk membangun di situ, terutama dari ranah pekerjaan atau bisnisnya dia. Kalau berkaitan dari bisnis, memang orang ini bisnisnya itu mengalami permasalahan, mungkin dikecewakan oleh pasangannya ataupun lain sebagainya, yang ngerasa diri dia tuh harus mengulangin lagi dari awal, sehingga dia ngerasa capek banget. Untuk energi orang ini adalah capek banget, makanya perasaannya itu sangat sensitif. Dan perasaan sensitifnya dia di sini, jika dimasuki sebuah hubungannya itu justru bukanlah merasakan sebuah kenyamanan, tapi merasa bahwa banyak ego yang tersimpan di dalam benaknya. Jangan memaksakan sebuah hubungan jika dia datang sama sahabat kebahagiaan, karena dia bukanlah
untuk menjadi orang yang bisa menemani kamu dalam sebuah keseharian. Sifatnya adalah orang ini belum bisa menyelesaikan masa lalunya dia atau permasalahannya dia dengan kekasihnya yang saat ini atau kekasihnya yang kemarin-kemarin. Dia mengalami trauma di situ. Biarkanlah dia menyembuhkan atau healing dengan diri sendiri dan jangan memaksakan sebuah hubungan semacam ini karena imbasnya apa? Sahabat kebahagiaan justru merasa tertipu. Dia datang ketika tidak bahagia. Dia datang ketika dia hanya membutuhkan aku saja dan aku bukan tempat pelarianmu. Oke. Terkait itu semua ada zodiak apa saja yang hadir di pembacaannya Kevin? Kita akan cek ya. Yang pertama, The Magician. Ini adalah energi pergerakan yang paling banyak ya sahabat kebahagiaan muncul. Dia adalah Gemini. Untuk dia yang berzodiak Gemini, mengalami beberapa hal yang membuat diri dia tuh ngerasa kecewa, terutama dari ranah hubungan ya. Entah itu dengan pasangannya dia atau dengan siapapun, dia merasa dikecewakan di situ. Lalu di sini ada energinya Scorpio hadir di kartu 6 cup dan Connect of One. Terkuatnya ini adalah energinya Sagittarius. That ini masuk ke energinya Scorpio. Lalu ada Aries di kartu 2 of One. Ada kartu Connect of Sword. Untuk energi kartu Connect of Sword ini masuk ke energinya Aquarius hadir di sini. Selanjutnya kita bertemu di kartu 5 cup. Ini masuk ke energinya Scorpio. Elemen air masuk ke Scorpio, Cancer dan juga Pisces hadir di kartu Ace of Cup dan Gemini ini muncul lagi. Peran utamanya adalah Gemini ya sahabat kebahagiaan. Lalu Leo hadir di kartu 6 tongkat. Dan untuk signifikator kita ada Cancer hadir di kartu The High Priestess, ada kartu The Tower masuk ke energinya Aries dan masih sama Gemini di kartu The Magician sebagai peran utamanya. Ini beberapa zodiak yang terbaca untuk tema kita hari ini. Untuk inisial nama, jika nama sahabat kebahagiaan tidak muncul atau inisial namanya tidak muncul, jangan dijadikan ini sebagai pembenaran atau pencari sesuatu. Ambil point of view-nya saja ya sahabat kebahagiaan dari bacaannya, agar sahabat kebahagiaan ini bisa bijaksana ketika menyikapi hal-hal yang mungkin terjadi dalam hidup kamu jika kisahnya sama dengan apa yang Kevin bacakan. Oke, kita akan cek untuk inisial nama. Ada inisial nama apa yang hadir untuk pembacaan kita? Ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama ada huruf D untuk Delta, ada huruf L untuk Luna, ada huruf K untuk Kevin, ada huruf S untuk Singapura, ada huruf V, untuk Viera, ada huruf Z untuk Zero, ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf U untuk Uruguay, ada huruf W untuk Woman, ada huruf Q untuk Queen, ada huruf G untuk Gamma atau Gajah, ada huruf P untuk Papa. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini ya sahabat kebahagiaan. Dan selalu bijaksana ketika nonton channel YouTube-nya Kevin. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan Kevin mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di dalam hati kalian ya. Mungkin itu aja. Jangan lupa untuk di like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya agar sahabat kebahagiaan tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya. Dan untuk kalian yang pengen personal reading sama Kevin, boleh tinggal DM aja ke Instagram Kevin di bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal readingnya dan bersifat berbayar. Mungkin seperti itu aja. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masio.